Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليمسك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa di antara kamu yang mendapati bulan, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gema Ramadan 1447 Hijriah. Semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Pemirsa Gema Ramadan yang dirahmati Allah, senang sekali di sini saya Muhammad Kamil Syabani bisa kembali membersamai Sanakominfo semua dalam program Gema Ramadan. Dan pada episode ke-8 Ramadan ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk ketahui. Pada episode ke-8 Ramadan ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita ketahui tentang hikmahnya, yaitu siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Pemirsa, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Namun Islam adalah agama yang penuh rahmat dan memberikan keringanan bagi hambanya dalam kondisi tertentu. Lalu siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa? Apa saja syarat dan ketentuan menurut syariat Islam? Untuk menjawab tersebut kita akan bahas hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan Ustadz Muhammad Saleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dapat menjalankan amal ibadah puasa dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Saleh untuk menyampaikan tausiah pada hari ini. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'du. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki di hari yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan taufik hidayah untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita bisa membentuk kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinyatakan Allah di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan puasa bisa menghapus dosa-dosa kita sebagaimana yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan mudah-mudahan dengan puasa kita nantinya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan ma dakhalaha illa shaimun la yadkhuluha illa shaimun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Babur Rayyan, tidak bisa memasukinya terkecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, serta semua pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan Al-Quran adalah Furqan. Barang siapa menyaksikan, melihat di antara kalian akan bulan, falyasum, maka hendaklah dia memulai berpuasa di bulan Ramadan. Wa man kana maridan, dan siapa-siapa yang sedang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir,
Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia menghitung di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusr, Allah menghendaki dengan kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan atau kesusahan. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara isinya adalah bahwa Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, dan siapa yang menyaksikan bulan sabit hidup satu Ramadan maka wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Setiap orang yang Islam, setiap orang yang berakal, setiap orang yang sudah balik, dan orang yang mampu berpuasa, wajib bagi mereka hukumnya berpuasa. Wajib di sini maksudnya adalah diberikan ganjaran pahala oleh Allah bagi yang mengerjakannya, dan diberikan hukuman apabila meninggalkannya. Kemudian sambungan ayat itu Allah menjelaskan wa man kana maridan aw ala safarin. Nah, ini mungkin yang berhubungan dengan pembicaraan kita. Siapa-siapa yang sedang sakit, garing, atau musafir dalam perjalanan jauh, di sini disebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah ia menghitung berapa hari ia sakit, berapa hari ia musafir, kemudian dia tidak bisa melaksanakan puasa, dibayar di bulan lain. Allah menghendaki kemudahan, dan Allah tidak menghendaki dengan kalian kesulitan. Jadi tema kita hari ini adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Jadi kalau kita simpulkan, di ayat tadi disebutkan ada dua golongan. Yang pertama, orang sakit. Orang sakit ini terbagi dua. Orang yang sakit biasa, dalam artian orang yang sakit yang masih diharapkan sembuhnya, ada harapan waras. Nah, ini ketika garing, sakit, boleh kada puasa. Tapi dengan catatan apabila sembuh nantinya, maka dihitung berapa hari kada puasa, seminggu. Maka diwajib orang tersebut membayar qadaan, puasa yang ditinggalkannya ketika sakit. Kemudian ada sakit yang kecil kemungkinan untuk sembuh. Sakit yang kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Bahasa kampung kita mungkin garing banget. Nah, sidin ini diharapkan sembuhnya, harapan sembuhnya kecil, maka artinya untuk membayar qadaan itu kemungkinan kada kawa. Nah, jadi di dalam fikih disebutkan orang yang sakit keras atau orang yang sakit harapan sembuhnya sangat kecil, beliau itu boleh meninggalkan puasa, dan karena beliau kada sanggup kemungkinan untuk membayar qadaan Ramadan tersebut, maka wajib membayar fidyah. Fidyah itu ukurannya setiap harinya yang ditinggalkan puasa oleh orang tersebut adalah membayar 1 mud beras. Mud itu takaran, mirip lawan liter di kampung kita sini, tapi ada beda sedikit. Ini takaran orang Arab sana. Di bawahnya taganal, di atasnya tahalus sedikit. Jadi ukurannya itu kalau kita menakar gentang fitrah, kalau pakai liter biasanya 3 liter 1/4. Kalau dialih ke mud itu 4 mud.
Jadi berarti mud itu lebih kecil, lebih halus dari liter. Tapi kalau misalnya kada ada bisi mud, kita ganti lawan liter dan dihibaki aja saliter aja, itu berarti menambah melebihi, lebih baik itu. Jadi supaya kadang ngalih menghitungnya bilanya sehari kada puasa, orang garing nang banget tadi, kita bayar saliter beras sebagai fidyah pengganti puasa beliau dan diserahkan kepada fakir miskin. Nah ini hati-hati nih, menyerahkannya khusus kepada fakir miskin. Berbeda kalau dengan zakat. Zakat itu boleh kepada sabilillah. Sabilillah itu termasuk guru agama, ustadz, tuan guru. Jadi kalau fidyah ini khusus dipikir itu pada fakir miskin. Jadi jangan menjurung guru. Apalagi kecuali gurunya kebetulan nang susah juga. Minta maaf lah. Nah, jadi kepada fakir miskin. Jadi pertama orang yang sakit yang masih diharapkan sembuhnya, maka itu dibayar qadaan apabila meninggalkan puasa. Apabila orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka tidak wajib mengqadha karena memang tidak sanggup, kemudian bayar fidyah. Kemudian ada lagi yang dibolehkan tidak berpuasa, yaitu orang musafir. Nah, musafir ini perjalanan jauh. Dan ada ketentuan musafir yang dibolehkan tidak berpuasa, yaitu musafirnya itu mencapai 2 marhalah. Satu marhalah itu kurang lebih 45 km. Jadi 2 marhalah sekitar 90 pal. Itu minimal. Kalau lebih apalagi. Nah, jadi ketika berjalan jauh sampai 90 km atau lebih, lalu kada sanggup berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa. Dan dihitung berapa hari kada puasanya, wajib membayar qadha. Yang tak salah nih lah. Jangan kena qadhanya kada dibayar lalu bayar fidyah, itu salah. Jadi wajib membayar qadha, bukan membayar fidyah. Kemudian ada lagi yang dibolehkan tidak berpuasa, perempuan yang sedang hamil. Perempuan yang hamil, bebinian nang batianan, ini boleh kada puasa. Nah, kemudian bebinian nang menyusui anak, biasanya kalau sudah beranak itu menyusui anak, masa menyusui itu biasanya 2 tahun. Kalau hanya beranak itu biasanya keluar darah nipas. Nipas itu kebanyakannya 40 hari. Nah, kalau masa nipas itu memang kada wajib puasa. Kada wajib puasa. Kalau bebinian nipas kada wajib puasa. Kada boleh puasa, kada usah puasa, tapi diqadha. Nah, ini diqadha. Lamun bebinian ini misalnya sudah habis nipas, bersih sudah nipasnya, kemudian tetamu bulan Ramadan sedang menyusui. Nah, lalu merasakan kesusahan, kepayahan karena sedang menyusui. Lalu kalau aku puasa rasanya kada sanggup, badanku lemah, uyuh, lalu garing. Nah, boleh kada puasa bebinian nang sedang menyusui. Sama tadi lawan yang hamil tadi. Nah, wajib bagi mereka itu membayar qadhaan. Nah, bayar qadhaan. Nah, kemudian jikalau perempuan yang menyusui atau yang hamil tadi meninggalkan puasa disebabkan 2 alasan. Pertama, karena khawatir mudarat dirinya dan mudarat anak yang di dalam kandungannya atau anak yang disusuinya, maka ini kewajiban baginya 2 macam. Pertama, wajib membayar qadha ditambah wajib membayar fidyah. Bayar qadha, bayar fidyah. Nah, itu 2. Jadi merasa hendak baapik, aku nijar khawatir diri ya sendiri aja kah, atau khawatir anak-anaknya kah? Kira-kira bisa kedua-duanya nih. Rasa apa, ambil ihtiyat hukum, bagus saja qadha fidyah.
Tapi jangan sampai fidyah aja mengqadanya ditinggalkan. Nah ini kita salah. Nah jadi ada pertama tadi orang sakit terbagi dua, kemudian ada orang musafir, kemudian perempuan yang hamil, perempuan menyusui. Ada lagi yang boleh meninggalkan puasa rukhsah, yaitu orang yang bersangatan tuha. Bersangatan tuha. Kalau di dalam kitab apa itu tangga ibadah ulun buka di situ tulisannya tua renta. Berapa ukurannya orang tua renta ini? Sekitar 80-an. 80 tahun sampai 90 tahun itu termasuk tua renta. Nah, sidin kalau memang kada sanggup puasa boleh kada puasa. Bah, macam apa kalau ada puasa? Disuruh wajib bayar fidyah, kada wajib mengqadha. Karena memang sidin kada sanggup puasa. Nah, jadi takoni dulu, pian sanggupkah puasa? Insyaallah sanggup. Nah, kalau sidin rasa sanggup, puasa dulu. Kalau sidin memang misalnya sampai setengah hari kada sanggup lagi, jangan dikarasi. Silakan buka. Tapi catatannya kena wajib bayar qadha. Nah, itu beberapa yang boleh meninggalkan puasa. Kalau anak ditambah lagi yang boleh kada puasa itu orang yang pekerja berat, jar. Ada tambahan lah. Nah, ini mungkin terjadi gini. Orang pekerja berat yang pekerjaannya itu mengharuskan ia buka. Nah, kalau dipaksakan jadi bahaya. Terpaksa berbuka, boleh berbuka. Dan wajib bayar qadha. Cuman masalahnya kalau masalah pekerjaan ini, ya Pak, kalau bekerja setiap hari demikian itu akhirnya kada puasa, nah ini yang dikhawatirkan. Maksudnya tuh jakanya tuh yang begawi nang mengharuskan berbuka itu yang setiap hari lah. Kalau nang sebahagian aja ya bahalat-halat saja atau darurat saja. Nah, kalau setiap hari apalagi gawiannya sampai sebulanan sehingga kada puasa sampai sebulanan, nah ini sangat-sangat disayangkan. Minta maaf, makanya ujar ulama kita, ujar guru-guru kita, alangkah bagusnya seandainya kita ini berusaha cukup 11 bulan. 11 bulan berusaha, hasil yang 11 bulan itu kita sebahagian kita tabung. Kalau bisa sebulan puasa jangan begawi, khusus beribadah. Nah, jadi bulan puasa itu khusus beribadah. Kalau ada kewajiban harus begawi juga bulan puasa, hendaklah gawiannya jangan sampai yang menghalangi kita untuk beribadah puasa sampai kada puasa itu sangat rugi. Kecuali sangat darurat terpaksa, nah ayo silakan. Nah, dengan catatannya kena diqadha. Kemudian ada lagi yang boleh kada puasa itu orang yang minta maaf, orang yang tidak berakal atau orang yang stres atau orang yang gila bahasa kitanya. Nah, itu memang kada wajib puasa. Bagaimana? Iya, kada wajib puasa dan kada wajib membayar fidyah. Kada wajib memang kada wajib. Sama lawan kanak-kanak yang belum balik. Nah, tapi masalah kekanakan, nah ini bagus saja disuruh. Walau belum wajib. Bagaimana Nabi kita bersabda, "Muru auladakum bis-shalah 'inda 7 sinin wadribu 'inda 10 sinin." Kalau kita sudah punya anak, umurnya sudah 7 tahun, maka suruhlah sembahyang. Bila sudah umur 10 tahun, pukul. Bila masih belum mau sembahyang. Termasuk demikian puasa. Bila sudah umur 7 tahun, anak kita suruh puasa. Walau sebenarnya belum wajib puasa. Bila sudah umur 10 tahun, pukul bila kada puasa. Walau sebenarnya belum balik, belum wajib puasa. Ini sebagai takdib pendidikan. Cuma ujar Nabi, dorbannya ghairu mubarrihin. Pukulan nang jangan menyakiti. Contohnya dengan siwak atau dengan
sapu tangan. Namun memukulnya lawan ikat pinggang, mungkin kasihan inya. Atau lawan anduk isinya batu dacing pulang, nah itu kasihan ke rumah sakit kayaknya. Nah, karena anak ini termasuk adalah amanah kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita seberatan, khususnya kita Hulu Sungai Selatan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, ahli sholah, ahli saum. Kita didik di pesantren dan pendidikan agama dan lainnya. Kira-kira ini aja yang sampaikan. Mudahan ada manfaat. Salah hilaf mohon maaf. Mudahan puasa-puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Muhammad Saleh sudah menjelaskan dan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Dan ini merupakan materi yang sangat penting Ustadz untuk kita ketahui agar amal ibadah puasa kita ini berjalan dengan sah. Amin. Kemudian bernilai pahala maksimal di sisi Allah. Amin. Iya. Namun untuk memperdalam kegiatan kita hari ini dan pembicaraan kita hari ini, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Izinkan Ulun untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Okay. Izin Ustadz. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bahwa yang termasuk dalam salah satu orang boleh meninggalkan puasa adalah yang musafir. Iya. Nah ini kan kalau musafir pada zaman dahulu mungkin memang berat Ustadz, menggunakan onta, kuda atau jalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. Nah ini bagaimana dengan kondisi saat ini Ustadz? Mungkin sudah bisa menempuh perjalanan jauh dengan pesawat, kapal ataupun mobil. Ini apakah masih dapat masuk ke dalam orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Iya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Benar, Jarpian. Kalau zaman bahari kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Kendaraannya sudah nyaman, pakai mobil, pakai AC, apalagi mobilnya Alphard kangarannya. Jalannya nyaman, di dalam pakai AC. Itu kalau kita dari Mekah ke Madinah, nah itu kan kalau zaman Nabi, kalau kada hilap 15 hari baru sampai pakai onta. Panas lagi. Kalau zaman kita waya ini, Mekah ke Madinah itu kurang lebih 5 jam naik bis. Bisnya nyaman, full AC. Di hadapan ada makanan. Subhanallah. Padahal jarak yang ditempuh sama nih, sekitar 400 km, 450 km. Ya dari kita Kandangan nih ke Kaltim lah, ke Samarinda. Nah jadi memang perbedaannya sangat jauh. Jadi kalau memang di dalam hukum fikih batas yang boleh kada puasa itu 2 marhalah. Sama dengan tadi kurang lebih 90 pal. Nah, jadi karena keadaan sudah jauh berbeda, nah, makanya bagus saja kita mengamalkan yang di dalam Quran, wa antasumu khairul lakum. Walau kita dibolehkan ada puasa karena sedang musafir, tapi ujar Allah bahwasanya engkau tetap berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya tergantung keadaan masing-masing lah. Kalau memang rasa sigar aja, rasa fit aja, karena memang perjalanan ini mudah aja, kendaraannya nyaman benar, rasa kada haus juga, nah ini lebih baik puasa. Artinya bujur Jarbian jangan sampai kena diulah dalil alasan kita nih musafir, kita nih buka aja. Nah jadi jangan diulah apalah ya. Selama masih kawa puasa lebih baik puasa. Sama lawan garing tadi, samun kawa aja puasa, jangan diulah alasan aku garing lagi. Nah, jadi kada puasa. Karena 1 hari yang ditinggalkan puasa di bulan Ramadan, sehari kada puasa di bulan Ramadan, walau uzur, ini kada berusaha meninggalkan. Tapi membayarnya itu, seandainya orang itu membayar di luar Ramadan, di bulan lain Ramadan, setahun penuh. Nah, seandainya. Tapi yang wajib dibayar itu kan kalau sehari ya tetap sehari. Ini seandainya orang itu berpuasa setahun penuh,
maka pahala puasa setahun di luar bulan Ramadan tidak menyamai 1 hari pahala puasa di bulan Ramadan. Jadi sangat disayangkan kalau memang ada puasa, kecuali memang darurat. Amunnya puasa terus kopinya siup atau apa, ya itu terpaksa. Kira-kira itu telah. Nah, amunnya kau aja puasa, bagus puasa. Amunnya kada kawa terpaksa. Darurat. Darurat. Kalau ke sini ke Palangka, ke Puas rasanya masih cuma huasnya genal di jalan, masih banyak orang menjual es di pinggir jalan. Pengalaman nih kalau waktu bulan puasa kan ada musafir ke Kapuas sana, masya Allah. Itu di turun jembatan Barito tuh orang berjualan es banyak. Anak ulun acar ya kakanakan ulun maklum aja silakan. Makanya di belakang nang tuh umpatan jiwa, musafir jadi seru. Udah bapak, ulun tahannya aja bang, alhamdulillah. Soalnya masih kada haus benar, cuma ya huas. Ya daripada mungkin kacau pikiran ya. Usahakannya baru kos belajar ya. Kira-kira tuh. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jadi memang musafir ini termasuk dalam salah satu golongan yang boleh meninggalkan puasa. Iya. Namun dalam ketentuan tersebut berbeda dengan zaman dahulu dan zaman sekarang. Jadi zaman sekarang kan memang sudah aksesnya mudah, kemudian fasilitasnya juga nyaman. Jadi yang dikatakan Ustaz tadi, kalau memang benar-benar mampu menjalankan puasa, maka jalankan. Terima kasih banyak Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Misalkan Ustaz, orang tuanya ini kan sakit, kemudian tua, setelah itu meninggal dunia, namun anaknya ini tahu bahwa orang tuanya dahulu pernah meninggalkan puasa. Ini bagaimana cara mengganti puasa orang tua yang meninggal tersebut Ustaz? Sakit. Nah, jadi orang sakit itu kan termasuk uzur. Nah, arti uzur itu kan memang ada alasan yang membolehkan beliau kada puasa disebabkan sakit. Itu berarti uzur. Kemudian meninggal sebelum, artinya kada sempat sembuh lah. Nah, ya kalau langsung meninggal, artinya tidak ada keluasan waktu untuk bayar. Kan sidin kada ada kesempatan untuk bayar. Sakit, meninggal. Nah, jadi pertama beliau meninggalkan puasa, uzur. Yang kedua, tidak ada keluasan waktu untuk membayar qadaan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bagi si anak, apakah dibayar qadaan atau dibayar fidyah? Nah, ini ada di dalam kitab sinilah. Kita membuka. Siapa-siapa yang mati yang ada baginya qadaan puasa Ramadan dengan tidak uzur. Ini kalau ada uzur lah. Ini kalau sakit tadi uzur. Nah, kita baca dari awal dulu. Wajib atas walinya membayarkan fidyah dari harta peninggalan itu tiap-tiap sehari 1 mud kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau orang itu kada puasa ketika hidupnya, nang puasanya itu kada uzur. Arti kada ada uzur itu garing kada, musafir kada, cuma kada puasa. Ya karena sini kada puasa aja. Maaf, karena ulirlah bahasa gitu tuh lah. Akhirnya meninggal. Kada puasa dan kada sawat membayar. Maka bagaimana? Wajib atas walinya bayar fidyah. Wali itu bisa anaknya atau siapa. Nah, bayar fidyah itu mengambil dari harta peninggalan yang meninggal tadi. Kita ambil hartanya. Jadi jangan diwaris dulu harta sidin. Ambil, bayarkan dulu fidyah. Fidyahnya itu sehari 1 mud. Bayarkan itu dulu. Nah, ada kemudian berikutnya, dan jika meninggalkan puasa dengan uzur. Nah, uzur tadi contoh ujar yang tadi garing, itu kan berarti uzur. Dan tidak ada baginya keluasan waktu membayar qadha. Kada kau bayar, kada sempat bayar karena umur habis. Nah, jadi 2 masalah. Uzur dan tidak ada keluasan waktu membayar qadha sehingga ia mati. Tidak wajib fidyah. Tidak wajib
fidyah. Berarti kada wajib dibayarkan fidyah. Tidak wajib fidyah. Jadi kada ada kewajiban keluarganya membayarkan fidyah. Jadi perbedaannya bilanya kada uzur wajib dibayarkan fidyah. Kalau uzur kada wajib fidyah. Tapi biasanya orang-orang kita di Banua kita nih dipidyahkan bang. Orang yang meninggal itu kan kita kada tahu ya kalau bagaimana itu baik tiat. Bagus saja. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi memang kalaunya orang itu sakit kemudian habis umur karena uzur itu kan, Iya. maka tidak wajib dibayarkan fidyahnya. Amunnya kada ada keluasan. Iya. Tapi kemudian kalau memang meninggalnya bukan karena uzur Iya. dan meninggalkan amal ibadah puasa di saat selagi masih hidup, maka wajib membayarkan fidyah Fidyah. yang dibayarkan dengan Harta peninggalan. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Muhammad Saleh sudah menjelaskan dan menerangkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Dan dapat kita simpulkan bahwa keringanan meninggalkan puasa bukanlah bentuk kelalaian, melainkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Namun keringanan tersebut harus dijalankan sesuai aturan dengan tanggung jawab mengganti puasa atau membayar fidyah sesuai ketentuan. Semoga kita termasuk hamba yang mampu menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya di sini saya Muhammad Kamil Syabani mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Saleh, dan kami beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh sanak kominfo semua. Sampai jumpa pada episode Gemar Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.